Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berkah dalam, sehat, sehat. Nek ra sehat ra entuk mlebu gereja. Bapak Ibu, di suatu sekolah itu ada ritual rutin, yakni sebulan sekali itu mengadakan pemeriksaan tas kepada murid-murid yang ada di situ. Nah, pada suatu hari ada sekolah itu juga melakukan ritual yang sama itu. Tetapi ketika itu ada seorang siswi itu yang ketika tim pemeriksa masuk ke kelas, langsung tas yang ia bawa itu ia raih cepat, dirangkul kenceng-kenceng. Ketakutan sekali. Pak, tas saya jangan diperiksa Pak, tolong Pak, tolong jangan diperiksa. Nah, lalu kagetlah petugas yang masuk itu, yang semuanya siswa-siswa tasnya dibuka, diperiksa. Kalau ada barang-barang yang kurang baik untuk pendidikan akan disita, atau membuat benda tajam yang memang tidak dibutuhkan, misalnya kalau gunting masih oke, lalu akan disita dan sebagainya. Nah, para petugas itu kaget karena siswi ini begitu ketakutan dan merangkul erat tasnya. Lalu petugas mulai curiga, iki mesti ning jerone tas kuwi ana apa-apane, mesti iki ra beres. Lalu akhirnya siswi ini digelandang, dibawa ke ruang kepala sekolah, ditemokke dengan kepala sekolah. Lalu akhirnya ditanya oleh kepala sekolahnya yang seorang ibu ketika itu, kenapa kamu kok begitu ketakutan dengan tasmu? Tolong Bu, jangan buka tas saya Bu. Nah, kepala sekolah ini dengan sabar lalu mengatakan, oh enggak, ibu enggak akan memaksamu kok. Ibu hanya ingin kamu jujur. Neng jero tasmu kuwi neng apane kok kowe wedi banget. Lalu akhirnya dengan kelembutan seperti itu, tas anak itu ia buka sendiri. Kemudian ada buku, ada alat tulis. Selain itu, ternyata juga dikeluarkan dari tas itu bungkusan-bungkusan yang berisi kue banyak. Sudah dibungkus rapi, teng gerundung diletakkan di meja ruang guru itu. Kemudian ia berkata kepada kepala sekolah, Bu, saya itu malu kalau tas saya dibuka karena isinya itu banyak kue, banyak banget Bu. Ini adalah hari pertama saya. Nanti setelah sekolah itu akan menjual kue. Bapak saya dalam keadaan sakit, keluarga kami dalam keadaan ekonomi yang sangat kesulitan, sehingga saya memberanikan diri setelah pulang sekolah akan jualan kue. Maaf Bu, itu yang saya takutkan, bukan apa-apa, nggak ada benda-benda lain. Nah, lalu kepala sekolah dan tim yang lain juga terkejut. Lalu akhirnya ibu kepala sekolah itu yang justru minta maaf kepada anak itu. Maaf ya, Duk, ternyata kami selama ini tuh kurang peka. Ternyata selama ini tuh kami tuh kurang peduli. Ternyata ada yang sangat dekat dengan kami yang membutuhkan pertolongan, tetapi kami tidak tahu dan baru tahu detik ini. Baik, tidak apa-apa. Masukkan lagi sekarang ke kelas, lanjutkan pelajaranmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini seluruh gereja Katolik seturut dengan seruan Bapak Suci Fransiskus yang bersama-sama hari ini kita ditetapkan, disebut sebagai Hari Orang Miskin Sedunia keempat. Jadi baru 4 tahun yang lalu ditetapkan. Bapak Ibu,
Bapak Suci Fransiskus memberikan aneka macam pesan kepada kita. Ada 5. 1. Mohon kemurahan hati Allah. Itu terus kita mohon agar kita sebagai orang beriman dapat menjadi orang yang sungguh memiliki perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, menyadari bahwa kita dalam pusaran ketidakpedulian. Ini banyak terjadi di lingkungan manapun, lingkaran komunitas manapun. Seringkali roh ketidakpedulian itulah yang mewabah. Nah, lalu yang ketiga, kita manfaatkan masa pandemi ini untuk mengulurkan tangan. Ini jelas, kita sudah berkali-kali mendengar sisi ini. Yang keempat, menjangkau orang miskin adalah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Yang kelima, mengingatkan bahwa tujuan akhir dari segala dinamika hidup kita, apapun yang Bapak Ibu perjuangkan, kesulitan apapun, muaranya, tujuan akhirnya adalah kepada kasih. Nah, Bapak Ibu, ketidakpedulian tadi ditampilkan kepala sekolah, para guru itu mengalami sebentuk pertobatan bahwa selama ini mereka itu tidak peduli atau belum peduli atau tidak bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang paling dekat dengan mereka itu orang yang justru butuh ditolong. Nah, seringkali orang itu melihatnya terlalu ke atas dan terlalu ke depan jauh, nonton berita-berita di mana-mana, lalu kirim sana sini bantuan, ya itu sangat bagus. Tetapi seringkali yang paling dekat dengan dirinya malah tidak bisa dilihat. Itu sementara si siswi, murid tadi itu adalah simbol orang yang peduli bahkan dengan yang paling dekat. Nah, peduli itu juga sangat dibutuhkan untuk peka terhadap orang-orang di sekitar. Itu yang paling dekat adalah keluarga. Saya tidak tahu kalau di sini para ibu ditanya apakah peduli kepada suaminya, ya dengan jawab langsung mudah dijawab ya, atau sebaliknya para suami pada istrinya, anak-anak kepada orang tuanya. Apakah kalian, apalagi dalam masa pandemi ini, yang penting nuntut minta dibelikan ini, dibelikan itu, belikan ini, belikan itu, tidak tahu bagaimana perjuangan-perjuangan tidak mudah yang terjadi dialami oleh orang tua, apalagi pada masa pandemi ini. Nah, siswi yang diceritakan di dalam kisah tadi itu adalah orang yang peka, tahu repot-repoting orang tua, lalu akhirnya dia berani untuk ambil bagian dalam kerepotan itu dengan membantu orang tua. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, ini juga menjadi refleksi bagi kita semua. Bapak Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita bahaya kita masuk dalam pusaran ketidakpedulian. Masa pandemi itu kalau tidak hati-hati juga bisa memasukkan kita dalam pusaran itu. Pusaran itu pusaran ketidakpedulian. Karena kita semua mengalami saat yang tidak mudah. Tetapi Bapak Suci Fransiskus ingin supaya pusaran itu kita hancurkan. Betul bahwa masa pandemi banyak orang mengalami kesulitan, apalagi kita. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jumat, setiap Jumat dulu juga oleh Paus Fransiskus diingatkan, sebetulnya dalam tradisi gereja Katolik semenjak lama sekali itu adalah hari yang dipersembahkan untuk menyatukan diri kita dengan sengsara Kristus. Maka setiap Jumat itu adalah hari mati raga, dan ini sudah hilang lama ya. Nah, masa pandemi diingatkan kepada Paus Fransiskus, tradisi itu sebetulnya ada pada gereja Katolik. Kapan toh gereja Katolik atau orang Katolik mati raga dan puasa? Jumat.
orang mung masa prapaskah. Selama ini yang kita bundeli mung masa prapaskah. Setiap Jumat itu sebenarnya adalah masa untuk berbela rasa dengan penderitaan Kristus, dengan mati raga yang kita bangun, dan apa yang seharusnya kita makan, yang seharusnya kita pakai, kita tidak pakai, dan kita arahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita merahmat agar kita memiliki kepedulian yang semacam itu. Seturut apa yang Tuhan sabdakan dalam Injil, kita diberikan talenta macam-macam, maka kita punya tanggung jawab agar talenta itu dapat kita gunakan untuk membawa kita kepada nilai-nilai kebaikan, kepedulian, berani berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Itu adalah cara kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita merahmat yang sebesar itu. Ingat, tetangga paling dekat, kanan, kiri, depan, belakang, kita harus peka. Kita merahmat yang sebesar itu dalam Ekaristi pada pagi ini.